Dunia transportasi daring kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa pemerintah sedang mengadakan pembicaraan serius dengan dua perusahaan ride-hailing terbesar di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya persaingan yang sehat di industri tersebut, sekaligus menjamin keamanan pekerjaan para pengemudi ojek online di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Dalam pernyataan resminya di Istana Negara, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat adanya potensi ketimpangan antara perusahaan besar dan para mitra pengemudi. Kami ingin semua pihak diuntungkan. Inovasi harus jalan, tapi kesejahteraan rakyat tidak boleh dikorbankan, ujar Prabowo. Pernyataan tersebut langsung menjadi trending di berbagai platform media sosial. Ribuan pengemudi ojol mengunggah tanggapan mereka. Sebagian merasa optimis sementara sebagian lain khawatir bahwa perubahan regulasi bisa berujung pada pembatasan pendapatan. Sejak awal 2010-an, layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab telah merevolusi cara masyarakat Indonesia bepergian. Jutaan pengguna setiap hari bergantung pada aplikasi tersebut untuk bekerja, berbelanja, dan mengirim barang. Namun di balik kemudahan itu muncul banyak isu klasik, tarif tidak stabil, pendapatan pengemudi menurun, hingga persaingan harga yang mematikan antar platform. Beberapa tahun terakhir banyak pengemudi mengeluhkan bahwa komisi perusahaan semakin besar, sementara insentif yang dulu menjadi daya tarik utama kini mulai dikurangi. Rudi, salah satu pengemudi di Jakarta Timur, mengatakan kepada Jendela Info Terkini, "Dulu saya bisa dapat 300.000 sehari, sekarang kadang 150.000 aja udah susah. Ongkos makin kecil, bensin naik, bonus jarang keluar." Isu ini sebenarnya sudah lama bergulir, namun perhatian dari Presiden menandakan era baru pengawasan pemerintah terhadap ekonomi digital yang sebelumnya cenderung dibiarkan berkembang bebas. Menurut informasi yang diperoleh dari sumber di Kementerian Perhubungan, pembicaraan antara pemerintah dan dua perusahaan besar tersebut mencakup beberapa hal penting: skema pembagian pendapatan antara perusahaan dan pengemudi, perlindungan sosial dan asuransi kerja bagi mitra, pengawasan terhadap algoritma pemesanan, agar sistem tidak memprioritaskan pengemudi tertentu secara tidak adil, standar tarif minimum nasional untuk mencegah perang harga yang merugikan pengemudi, integrasi data pajak dan transparansi komisi. Juru bicara Kementerian Ketenagakerjaan juga menyebut bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengklasifikasikan pengemudi sebagai pekerja mandiri dengan perlindungan sosial wajib. Artinya perusahaan akan diwajibkan berkontribusi dalam program BPJS atau asuransi tertentu. Kebijakan ini dapat berdampak signifikan pada jutaan orang. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa lebih dari 4,5 juta pengemudi aktif bergantung pada pendapatan dari aplikasi ride-hailing. Jika regulasi baru ini benar-benar diterapkan, setidaknya ada 3 dampak utama. Pengemudi akan mendapat perlindungan sosial dan jaminan minimum pendapatan. Karena biaya tambahan seperti asuransi dan iuran sosial akan dibebankan ke sistem tarif. Perusahaan kecil atau startup baru punya peluang lebih besar untuk bersaing karena ada aturan tarif minimum dan pembagian yang lebih adil. Namun bagi pengguna, ini bisa berarti kenaikan harga perjalanan dalam jangka pendek. Banyak konsumen di media sosial sudah bersuara, "Kalau naiknya nggak terlalu tinggi, demi kesejahteraan abang-abang ojol sih saya dukung," tulis seorang warganet. Dr. Ratri Nandini, pakar ekonomi digital Universitas Indonesia, menilai langkah pemerintah ini sebagai terobosan positif, meski tetap ada tantangan. Selama ini sektor ride-hailing tumbuh pesat tanpa regulasi memadai, namun terlalu banyak campur tangan juga bisa menurunkan efisiensi dan inovasi. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Menurutnya pemerintah harus mampu menjaga agar regulasi tidak menekan kreativitas perusahaan teknologi, sambil tetap memastikan pengemudi tidak dieksploitasi. Ekonom senior Bima Yudhistira juga menambahkan bahwa regulasi tarif minimum penting agar tidak terjadi perang diskon yang berujung pada kerugian pengemudi. Persaingan harga ekstrim hanya menguntungkan investor besar, tapi yang di lapangan justru menanggung bebannya. Baik Gojek maupun Grab telah merilis pernyataan resmi. Keduanya menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah menciptakan persaingan sehat dan kesejahteraan mitra. Namun mereka juga mengingatkan bahwa aturan yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri. Seorang pejabat internal di salah satu perusahaan mengatakan, "Kami terbuka berdiskusi, tapi jangan sampai peraturan membuat biaya operasional membengkak. Ekosistem digital harus tetap fleksibel." Sementara itu, komunitas pengemudi online di berbagai kota mulai membahas kemungkinan perubahan sistem kerja. Banyak yang berharap regulasi baru bisa membuat penghasilan lebih stabil dan transparan. Namun ada pula yang cemas, terutama mereka yang sudah nyaman dengan sistem insentif fleksibel saat ini. Kalau aturannya bagus ya kami dukung, tapi kalau nanti malah bikin aplikasi susah masuk order atau tarif makin kecil ya sama aja bohong,
kata Suryadi asal Bandung. Langkah pemerintah membuka dialog resmi dengan perusahaan ride-hailing menunjukkan keseriusan untuk menata industri digital yang kini menjadi tulang punggung ekonomi perkotaan. Apakah ini akan menjadi awal baru bagi kesejahteraan pengemudi ojol atau justru membuka babak baru kompetisi dan penyesuaian harga? Waktu akan menjawab.